Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Dewata Jungle Farm dan Resto. Walaupun restonya belum ada sih. Cuman dari kemarin ini kita disuguhin makanan-makanan yang luar biasa. Mulai dari apa? Paling pertama? Garang asam, Garang asem. Tum. Terus ayam guling. Ayam guling. Malam ini apa? Malam ini kita mau bikin ikan nila nyat-nyat. Ya. Nyat-nyat apa nyat-nyat? Nyat-nyat. Nyat-nyat. Oke, guys. Tapi sebelum masak ikannya kita mau ngobrol santai, guys. Sore-sore di sini nih enak banget nih ngobrol sama Mas Bro Alim. Kita mau ya ngobrol santai aja sih. Kita mau ngobrol apa ini? Ya. Mas. Ya. Ini mic-nya hidup. Udah hidup semua. Kita ngobrol apa tadi ya? pH. Kita ngobrol tentang pH drop yang dialami tanah. Iya, benar ya, tanah ya. Ya, betul. pH di tanah mengalami penurunan sehingga menyebabkan penyerapan nutrisi tidak optimal. Penurunan dan kenaikan. Oh iya, penurunan dan kenaikannya. Iya, betul. Iya, karena ada unsur makro dan mikro di sana yang saling bertolak belakang ya. Sebagian besar kalau lahan di garis katulistiwa itu pH-nya rata-rata asam. Kenapa? Karena curah hujannya tinggi, Pak Mukti. Oh iya. Siap. Saya paham. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadi penurunan pH? Apakah ini gara-gara kebanyakan air di tanah atau kenapa itu? Salah satu faktornya iya. Cuman kalau kita bisa memastikan kandungan unsur kalsium dan magnesiumnya di tanah itu mencukupi, biasanya pH itu kita gampang buat dia normal. Kalau kandungan kalsium dan magnesium yang ada di lahan Anda itu rendah, sudah pasti pH Anda drop. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kita bicara tentang mikroba. Dari fungsi-fungsi mikroba itu, dia bisa membenahi sifat tanah itu, khususnya mikroba-mikroba yang baik atau bahasanya kita non patogen. Oh, bisa ya? Sangat bisa. Seperti anggaplah kita belajar dari alam, seperti cacing. Itu rata-rata kalau tanahnya itu banyak cacingnya, pH-nya dia bagus. Tapi kalau terlalu banyak cacingnya, oke, pH-nya bagus, tapi tanahnya lengket jadinya. Iya. Ya. Lihat ya. Ya, tanahnya jadi lengket ya, karena tubuh cacing itu kalau dia stres, dia mengeluarkan lendir. Dan kalau untuk di pertanian, kebanyakan pun tidak bagus. Yang kita inginkan tuh balance, keseimbangan. Oke. Terus yang kita lakukan untuk tetap menjaga pH kita tuh di pH yang nyaman untuk tumbuhan, yang pasti cukupi kandungan kalsium dan magnesium lahan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, cukupi mikroba yang berfungsi sebagai pembenah tanah. Kalau kita sudah bicara mikroba pembenah tanah, spektrumnya luas sekali, Pak Mukti. Biarkan mereka yang bekerja, jangan kita sok pintar. Mereka lebih paham tentang yang itu, tentang habitatnya dia, nyamannya dia. Oke. Ya, penambahan kalsium dan magnesium ini bisa dengan dolomit. Bisa. Kalau sampean di lahan ini pakai kapur sirih ya? Ya, betul. Nah,
apa ya? Kenapa pakai itu, tidak dolomit? Ya. Saya ingin menjawab sederhana, karena dari pengalaman saya, efeknya lebih baik menggunakan kapur gamping itu, kapur sirih itu, daripada dolomit. Apa yang efek jelek dari penggunaan dolomit? Saya tidak akan bisa jawab detail yang itu. Kalau Anda ingin jawaban detail, saya harus uji lab. Oke. Baru saya bisa detail. Terus apa yang menurut Anda gamping lebih baik? Dari reaksi tumbuhan setelah saya aplikasikan itu, Oh, reaksinya berbeda. Kita baca sederhana seperti itu aja. hasil Apa manifest pengalaman di lapangan? tanaman Ya, Mm-mm. masalah kandungan-kandungan lengkapnya, detailnya, biarkan orang ahli yang bicara nanti Oh, di bidangnya. siap. Apa lagi ya? Jadi proses penyerapan nutrisi dari tanah ke tanaman, dia kan melepas ion hidrogen. Melepas ion hidrogen. Ya, betul. Apakah itu sebagai salah satu penyebab pH-nya turun juga? Kalau pandangan saya pribadi tidak. Enggak ya? Tidak, kalau pandangan saya pribadi tidak. Mempengaruhi, tidak terlalu signifikan. Sumbernya tidak di sana. Karena itu sifat alamiah tumbuhan. Kita tidak bisa mencegah yang itu. Poin utamanya, pH itu drop. Yang pertama, karena kandungan kalsium dan magnesium di lahan itu rendah. Makanya kita ada penambahan kapur. Yeah. Selain dia untuk mengontrol pH, itu kan unsur makro sekunder yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yeah. Artinya dia bisa berfungsi ganda. Yeah. Tapi kadang-kadang ada sedikit salah analisa. Kadang-kadang kenapa pH harus dijaga minimal 6, maksimal 7. Kalau idealnya kan 6,8. Kalau dari teori. Betul. Teori berkata begitu. Ya. Tapi kadang-kadang ada pH waktu kita uji tuh di bawah 6, Pak Muti. Tapi tumbuhannya subur. Yeah. Nah, pada waktu tumbuhan ini menyerap nutrisi yang kita kasih itu, dia seperti apa ya bahasanya ya? Seperti mengeluarkan cairan yang sifatnya asam. Okay. Tapi kalau itu terus dipertahankan, kurang bagus juga. Tapi kadang-kadang kita di debat, ini loh pH saya hanya 5 sekian, subur tumbuhan saya. Iya. Nah, karena ya mungkin itu sedikit bahasa apa ya? Bahasa pukul rata. No. Dia sedikit kurang memahami keilmuan pertanian itu secara mendalam. Apa yang bisa terjadi, apa efeknya ini, kenapa ini bisa seperti ini. Dia hanya seperti pembelaan diri gitu loh Pak Muti. Iya. Untuk menyerang. Ya artinya di saat, saat ini kondisi tanaman saya subur dengan pengetesan pH 5, bahkan di bawah 5. Tapi ketika itu dipertahankan, yang terjadi adalah kemungkinan si pohon akan mengalami drop, Ya. penurunan laju pertumbuhan atau penurunan kesehatan ya. Ya. Karena mulai bermasalah karena penyerapan unsurnya tidak maksimal. Karena kalau kita pahamin, unsur N bisa diserap maksimal dengan pH berapa. Unsur P bisa diserap maksimal dengan pH berapa. Unsur K bisa diserap maksimal dengan pH berapa. Itu kan ada bagannya. Oke. Itu bisa diuji lab. Saya pernah melihat ada orang yang menimbun batu kapur. Oke. Saya tidak tahu ya batu kapur ini alami
kayaknya masih batu yang habis Tambang. ditambang Oke. dari zona kapur, Ya, penambangan batu kapur. macam kayak di daerah mana ya, Gunung Kidul kan kawasan Kars kayak gitu. Nah, itu apakah dia itu memberikan kalsium yang cukup untuk si tanaman, sedangkan ini kan kapur yang masih raw material nih, masih mentah ini. Itu itu gimana itu menurut sampean? Tetap seperti yang saya pernah bahas, itu masih berupa unsur. Tumbuhan tidak bisa menyerap langsung berupa unsur. Harus disederhanakan lagi dia, menjadi senyawa yang lebih sederhana, biar bisa menjadi makanan siap saji untuk tumbuhan. Tapi kalau pertanyaannya seperti tadi, untuk kebutuhan unsur kalsiumnya, saya yakin daerah itu lebih dari cukup. Artinya, bila kita berbudidaya di daerah-daerah seperti itu, kita tidak perlu terlalu banyak aplikasi kalsium lagi. Oh enggak, ini daerah yang bukan kawasan Kars. Oke. Oh, ini bukan daerah kawasan Kars, terus dia taruh batu-batuan Kars, bongkahan-bongkahan gitu loh, di bawah busutnya. Terus habis itu dia timbun dengan tanah, dengan anggapan bahwa ini adalah kayak bank kalsium. Cadangan kalsium. Ya, kalsium magnesium bank gitu. Ya. Itu logika yang masuk akal. Masuk akal ya? Masuk akal. Tinggal siapkan mikroba pembongkar K-nya. Oh. CA. Kalsium, CA. Iya. Oke. Pengurainya itu masuk akal. Masuk akal ya. Ya itu, ya kalau dia aplikasikan mikroba dengan baik, berarti itu bisa bekerja. Jauh akan lebih baik. Tapi kalau dia nggak tambahkan mikroba, kandungannya terikat. Ya, omong kosong jadinya ya. Ya, oke. Kopi. Masuk akal sih. Apa lagi? Apa? Pak Mukti pengen tanya apa lagi? Bingung sekarang. Udah malam, kita ini dulu, maghriban dulu. Udah. Oke guys, itu obrolan sore kita hari ini. Bahas soal pH drop dan ya gimana sedikit triknya buat ngatasin supaya pH kembali normal lagi. Apakah drainase itu bisa membantu? Sangat membantu. Sangat membantu menjaga karena rata-rata kalau kelembabannya terus tinggi, rata-rata pH-nya asam. Berarti kalau jenuh air, pH-nya drop. Kalau terus seperti itu, anggap kita ambil contoh lahan gambut. Oh iya, lahan gambut. Ya itu jenuh air itu. Iya. pH-nya asam apa basah? Asam. Ya dong. udah. Asam dong. Udah bayangkan itu aja. Oh iya. Apa Anda ingin melihat lahan Anda lahan pertanian Anda ingin Anda jadikan lahan gambut? Oh tidak. Kenapa pohon durian yang bacek itu bisa menguning? Nah, ini nih banyak dialami. Sebenarnya Pak Mukti, bukan hanya pohon durian yang akan daunnya menguning kalau kelembabannya tinggi. Semua tumbuhan akan seperti itu. Why? Kenapa? Tumbuhan itu tetap perlu bernapas, Pak Mukti. Kalau dia direndam dengan air, kapan waktunya dia bernapas? Kalau dia sudah tidak bisa bernapas, semua yang dia serap itu tidak akan bisa dicerna maksimal. Itu yang membuat dia menguning. Bukan hanya durian aja. Cuman setiap tumbuhan memiliki ketahanan tentang kelembaban ini berbeda-beda. Kebetulan durian termasuk sensitif dengan hal yang itu. Oke. Kata kuncinya adalah bernapas. Yo guys,
Itu dulu guys, kita lanjutkan nanti sambil bakar ikan. Bukan bakar ya, ikan nyatnya ternyata nggak dibakar loh. Saya salah ini. Beliau harus klarifikasi. Sebetulnya ikan nyatnya itu diapain ini? Ini nih, salah konsep ini saya ini. Oke guys, tetap terus support channel kami Petani Gunung. Hello geng, tetap tabah sampai akhir. Salam pertanian ramah lingkungan. Saya belum bisa aplikasikan. Nah, makanya kita mau belajar terus. Sampai sekarang saya masih pakai pestisida kimia, pupuk kimia. Mungkin ini waktu yang tepat ini agak bergeser pelan-pelan lah ya.